Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidanis Kurlila. Saya merupakan mahasiswi manajemen semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya berasal dari kelas Seminar Pemasaran G dengan NIM B1190510 yang diampu oleh dosen saya, Bapak Huda Maulana, SE MBA. Jadi, di kesempatan presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas individu saya mereview dua jurnal yang berbeda dengan ketetapan jurnal pertama yang sudah ditetapkan. Judulnya yaitu Adopsi Konsumen Aplikasi Seluler Uber, Wawasan dari Teori Difusi Inovasi dan Model Penelitian Teknologi, yang ditulis oleh Song Mang Min, Kevin Kam Fung So, dan juga Myung John. Kemudian, saya akan membandingkan jurnal tersebut dengan jurnal yang sudah saya pilih dengan judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Dirasakan dan Perilaku Pelanggan dalam Industri Layanan Ride Sharing. Di sini juga mengkhususkan pada aplikasi Uber yang ditulis oleh Myung Hee Min John, Song John Lee, dan juga Myung John. Untuk introduction dari jurnal yang pertama, di sini dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi mobile Uber, penelitian ini mengambil pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan teori difusi inovasi atau DIT dan model penerimaan teknologi atau TAM. Pengintegrasian kedua teori tersebut tidak hanya dapat menjelaskan persepsi umum konsumen terhadap adopsi aplikasi mobile Uber dengan menggunakan TAM, tetapi juga karakteristik khusus yang menarik konsumen untuk mengadopsi aplikasi tersebut dengan menggunakan metode DIT. Nah, untuk introduction dari jurnal yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau kita biasa menyebutnya dengan CSR, perusahaan mempengaruhi sikap pelanggan, koneksi merek, dan pada gilirannya preferensi merek dengan layanan ride sharing, misalnya penggunaan aplikasi Uber. Mengadopsi konstruksi orde kedua dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dirasakan atau PCSR tercermin dari 3 dimensi CSR, yaitu berupa lingkungan, ekonomi, dan juga etika. Di mana penelitian ini mengemukakan bahwa PCSR ini mempengaruhi sikap merek pelanggan, koneksi merek sendiri, preferensi merek, dan sebanyak 300 tanggapan yang sudah tercatat valid dari sampel yang sudah dilakukan dalam penelitian kedua ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk jurnal pertama, yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan cara penyebaran kuesioner dan juga menyertakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur konstruksi yang termasuk dalam model yang akan diteliti pada jurnal yang pertama ini. Nah, untuk metode pada jurnal yang kedua, yaitu menggunakan pengukuran untuk penelitian yang diadopsi dari penelitian sebelumnya atau dari jurnal-jurnal yang sebelumnya yang setelah ditulis oleh peneliti lain untuk memastikan validitas dan juga reliabilitas setiap konstruk yang ada di jurnal penelitian kedua ini. Kemudian untuk hasil yang ditemukan pada jurnal yang pertama yaitu menghasilkan bahwa semua faktor DIT yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu berupa keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan juga observabilitas dan pengaruh sosial secara signifikan terkait dengan metode DIT dan juga TAM tersebut, serta juga berpengaruh kepada PO dan PEOO. Nah, untuk hasil yang kedua dari penelitian pertama ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mendukung faktor DIT dapat digunakan untuk mengukur persepsi konsumen terhadap adopsi teknologi sebagai variabel independen pada penelitian jurnal pertama ini. Nah, untuk hasil dari jurnal yang kedua, yaitu pada intinya lebih dari separuh responden tercatat sebanyak 56% dari responden telah menggunakan layanan ride sharing ini atau menggunakan Uber ini kurang lebih selama 3 tahun dan 25% lainnya menggunakan layanan tersebut antara 3 hingga 5 tahun. Nah, untuk hasil selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa 48%
menggunakan layanan ride sharing sekitar 1 bulan sekali, dan 40% lainnya menggunakan layanan ride sharing ini sekurang-kurangnya selama 1 minggu. Kemudian untuk penelitian yang akan datang diharapkan dari jurnal penelitian yang pertama ini menunjukkan bahwa ketika konsumen memperhatikan ada keuntungan relatif, kompatibilitas, observabilitas, dan juga pengaruh sosial dalam menggunakan aplikasi seluler Uber, mereka merasa memiliki keuntungan positif yang mempengaruhi PU dan POU dari aplikasi seluler Uber tersebut. Kemudian untuk jurnal yang kedua ini menyatakan bahwa perubahan dalam perilaku konsumsi pelanggan dan praktik bisnis perusahaan telah meminta perhatian penelitian untuk segera membangun hubungan antara preferensi pelanggan dan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks ekonomi berbagi. Kemudian dari kedua jurnal yang sudah saya sampaikan ini, ternyata saya menyimpulkan ada keterkaitan yang menyatakan bahwa kedua jurnal tersebut sama-sama membahas aplikasi Uber atau penerapan teknologi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya, ide yang saya dapatkan dari review dua jurnal tersebut, yaitu yang pertama strategi pemasaran dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ini bermanfaat, silahkan digunakan dengan sebaik mungkin apa yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.